Kalau ada orang ngaku saya orang Muhammadiyah sama Salafi dengan Muhammadiyah, goblok itu. Itu goblok itu. Ya, bodoh itu. Itu Muhammadiyah kok. Bukan orang Muhammadiyah itu, enggak paham dia Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di channel Warung Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan menampilkan dua ustadz yang sama-sama mengaku ustadz dari Muhammadiyah. Di situ nanti kita pemirsa bisa menilai yang mana sebenarnya yang betul kader Muhammadiyah atau hanya mengaku Muhammadiyah tapi akidahnya bukan dari Muhammadiyah. Yuk kita sama-sama simak videonya berikut ini. Sangat keliru orang yang mengatakan Muhammadiyah itu sama dengan Salafi, karena manhajnya jauh berbeda di sini. Pertama sekali yang paling mendasar, Muhammadiyah itu misinya misi tajdid, pembaharuan. Kalau pembaharuan artinya apa? Itu dinamis dengan kondisi. Sementara Salafi monoton tekstual. Nah, ini bertentangan ini tajdid dengan tekstual. Nah, jadi konsep sudah beda, misi sudah beda. Kemudian Salafi Muhammadiyah pola dakwahnya dialogis, ilmiah. Sementara Salafi itu monoton tekstual dan konfrontatif. Salafi konfrontatif, mesti seperti itu. Kalau nggak dibid'ahkan, kalau nggak ini kan, nah ini diperangi kasus-kasus bagaimana sejarahnya di Mekah dulu banyak yang terjadi pembantaian. Nah, jadi jauh berbeda. Sementara Salafi Muhammadiyah dia dialogis. Kemudian Salafi anti filsafat. Anti filsafat. Muhammadiyah tidak anti filsafat. Muhammadiyah tidak anti filsafat karena dia tajdid. Oh iya. Jadi dari segi manhaj sudah jelas bedanya. Kalau ada orang ngaku saya orang Muhammadiyah sama Salafi dengan Muhammadiyah, goblok itu. Itu goblok itu. Ya, bodoh itu. Itu Muhammadiyah kok. Bukan orang Muhammadiyah itu, enggak paham dia Muhammadiyah. Kemudian Salafi dia anti mazhab. Iya, makanya dia tidak punya konsep tarjih. Apa yang mau ditarjihnya? Kalau Muhammadiyah pakai konsep tarjih. Kita semua pendapat kita dikaji ulang, kemudian dipilih mana pendapatnya. Cuma Muhammadiyah tidak, dengan beda dengan itu, Muhammadiyah tidak mengikatkan diri pada salah satu mazhab. Muhammadiyah tidak menolak pendapat mazhab, tapi Muhammadiyah tidak mengikatkan diri pada mazhab. Sementara Salafi menolak mazhab. Kelas dia, tapi sampai di Indonesia dia ngomong tidak karuan, ada juga seperti itu, tidak ilmiah gitu. Sama dengan Fathullah itu, Fathullah apalagi itu, dia ngaku Muhammadiyah cerita sanad. Sejak kapan ada cerita sanad di Muhammadiyah? Saya belum pernah membaca sejarah Muhammadiyah ini yang bercerita tentang sanad, belum pernah saya itu. Ada sejarah Muhammadiyah kemudian membesar-besarkan, kalau Muhammadiyah ini bersanad sampai kepada Rasulullah. Mbahmu itu itu. Ini kebohongan begini ini paling gak disukai. Kalau ngapa ya, kalau ngomong yang benar saja kenapa gitu, ngomong yang benar aja gitu. Yang ini nggak tahu, ngaku-ngaku Muhammadiyah lagi, Fathullah ini. Begitu sampai dia cerita di depan jemaahnya, di depan ibu-ibu Aisyah, ada ustadz dari Madura itu ngaku-ngaku Muhammadiyah, ngaku-ngaku katanya. Saya astagfirullah, kenapa nggak tanya saja kepada orang-orang di Padang yang kenal saya? Banyak sekali. Ada Bapak Gudwil Zubir, itu ketua lembaga dakwah khusus dulu, pernah menjadi ketua di Muhammadiyah. Ada Buya Risman, itu banyak tokoh. Sultan Renu Sultan itu tahu saya. Renu Sultan tuh orang-orang sana semua, orang ini orang baru ngapang. Ada orang Sumatera, ada orang Sumatera Barat tiba-tiba ngomong di Muhammadiyah berbicara tentang nasab Rasulullah lagi, lucu gitu. Sejak kapan di Muhammadiyah berbicara nasab Rasulullah itu? Jadi itu yang kemudian dia ketahuan kalau dia bahkan Muhammadiyahnya tidak mantap ya. Saya lihat Muhammadiyahnya sih asal-asal masuk aja gitu.
Apalagi kebenciannya, dia melampiaskan kebencian kepada Salafi. Mana ada Muhammadiyah berpikir seperti itu. Padahal saya sudah bilang Salafi itu dulu di Muhammadiyah. Udah bilang saya itu. Dan cerita saya ini pernah disanggah di beberapa tempat, tapi ada yang membela saya itu. Coba di YouTube itu tentang cerita saya. Banyak sekali berserakan di situ. Ada yang membela saya, ada yang kontra terhadap saya. Itu biasa, saya anggap biasa-biasa aja gitu ya. Iya, enggak nih, ada orang Sumatera Barat, yaitu Fathullah itu. Saya cuma menyadarkan dia saja, di Muhammadiyah ini tidak pernah ada pembicaraan kayak gitu. Apalagi membenci Salafi dari awal ya. Ini pertama kali dia ceramah dulu itu saya tanggapi, masa dia ngaku khutbah malah lagi. Dia khutbah masa ngajarkan kebencian, masa berkhutbah ngajarkan kebencian. Aduh ya Allah, berkhutbah ngajarkan kebencian. Khutbah apaan itu namanya? Oke, saya mau berbicara jujur ya. Ini tentang Syarif Husain. Antum kan ingin tahu Syarif Husain. Syarif Husain ini adalah Habib. Jadi adalah Habib Sayyid juga ya. Yang sekarang keluarganya memegang kekuasaan di Yordania itu, yang menjadi pintu masuk ke Israel. Ini sekarang itu di sana Yordania itu. Itu adalah keluarga dari Syarif Husain yang dulu ada di Mekah ini. Nah, kita bicara dari sisi itu aja dulu. Sewaktu terjadi peristiwa perang, ini sebenarnya yang pertama kali memisahkan diri dari khilafah itu bukan Wahabi. Wahabi pada waktu itu belum punya negara. Justru yang ingin memisahkan diri didukung oleh Prancis pada waktu itu dari khilafah Islamiyah itu adalah Syarif Husain. Ya, kelompok pengasong Kuburiyun itu. Karena ingin memusatkan kekayaan untuk kepentingan dirinya dan keluarganya di saat itu. Termasuk masalah akses kereta api yang akan dibuat sepanjang jalan oleh Syarif Husain di saat itu ya. Nah, kita tahu bahwa Syarif Husain ini didukung oleh Prancis. Didukung Prancis, didukung Inggris. Ini sejarah juga yang dirubah-rubah ini. Padahal yang didukung oleh Prancis dan Inggris untuk memberontak ke khilafah itu adalah Syarif Husain awalnya itu. Silakan baca ya sejarah itu dengan benar. Jadi jangan pakai kacamata kuda gitu. Nah, kemudian kalau antum lihat juga sejarah di saat itu, bagaimana upaya Syarif Husain untuk memisahkan diri dari khilafah. Ya, bagaimana Syarif Husain untuk memisahkan diri dari khilafah. Itu yang kita cermati ya. Yang kita cermati. Nanti pada akhirnya Syarif Husain ini ketika membantai keluarga Saud, itu sudah pernah membantar keluarga Saud dan keluarga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika berkuasa itu. Sempat berkuasa beberapa lama, dia membantai dan banyak termasuk putranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu pada waktu itu dibunuh. Pada waktu itu. Saya ingat. Jadi kekuatannya ini didukung oleh Prancis dan Inggris. Yang kelak kemudian memang Prancis dan Inggris ini mencari dukungan juga ya dalam rangka menghancurkan khilafah. Jadi yang tertipu pertama kali itu adalah Syarif Husain. Hingga pada suatu hari sebenarnya tidak seimbang peperangannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Syarif Husain ini tidak seimbang. Kalau memang orang-orang di sana itu setia dengan Syarif Husain, sudah pasti akan membela Syarif Husain. Kenyataannya orang-orang di Hijaz ini kalau kita lihat tidak setia dengan Syarif Husain karena mungkin beberapa sebab, yaitu permasalahan kekayaan dan sebagainya yang saya perhatikan seperti itu ya. Artinya kekayaannya itu sangat rakus sekali dari Syarif Husain. Antum bacalah baik-baik sejarah biar ngerti sejarah. Tidak mudah yaitu tadi menghukumi orang lain. Kalau antum jadi orang cerdas itu bagus, tapi kalau antum cuma jadi robot dari pemikiran orang lain, betapa bodohnya antum gitu. Jadi kemudian Syarif Husain ini pada akhirnya mampu menumbangkan peperangan pada waktu itu, yang pertama kalinya. Sampai banyak yang ditangkap, keluarga dari Saudi juga ditangkap pada waktu itu. Namun yang kedua kalinya
Sarif Hussein yang didukung dengan militer dari Prancis itu, perang kedua kalinya, itu sudah beda. Perang kedua kalinya ini memang benar-benar gerakan umat yang ingin menyudahi peperangan di Mekah itu. Karena memang sudah tidak lagi kekuatan Sarif Hussein melarikan diri dengan keluarganya gitu. Yaitu tadi ke Yordania itu. Ke Yordania. Jadi itu kalau kita lihat cerita pendeknya ya. Cerita pendeknya seperti itu. Artinya memang pada waktu itu padahal mereka ini ada didukung oleh senjata-senjata Maryam berat itu oleh Inggris dan Prancis ini. Sarif Hussein, tapi kalah juga menghadapi perangnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi jangan dibolak-balik bahwa yang didukung itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, kebiasaan mereka ini kalau sudah kalah memang begitu. Dia artinya main proksi itu, kebohongan-kebohongan yang disampaikan kepada umat dijejali dengan berita-berita yang bohong. Ya termasuk para kuburion yang ada di Indonesia ini nih. Ya, kuburion yang ada di Indonesia ini kan banyak dibohongi sehingga percaya begitu sajalah kepada apa yang dikatakan oleh orang-orangnya. Karena apa? Karena mereka itu punya keinginan menguasai Mekah kembali. Jadi sekarang ini meributkan Wahabi dan sebagainya. Ini mereka membangun kekuatan kembali dalam rangka menumbangkan yaitu kekuasaan Arab Saudi sekarang ini. Kan bisa bagi hasil nanti. Jadi itu ya kalau dilihat ya. Nah, itulah tadi dua video yang kita saksikan bersama. Sekarang kita kembalikan kepada pemirsa, kita bisa menilai yang benar-benar kader Muhammadiyah. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.